Setelah kita sekolah, kerja nih monumen baru di mulai tergambar itu di masa-masa saat kuliah. tahun anggaplah nganggur lah ya. Santainya itu orang lain yang melihat itu kan nggak tahu kita masih berproses suatu disiplin ilmu tertentu. Bukan ingin tidak ingin kembali Ya, gitu. bukan. Kita nurutin orang tua juga. Ya nanti aneh apa umum tuh waktu kita udah gajian terus langsung Menurut saya tuh harusnya waktu itu misal kesenangan beli apa kesenangan yang dihabis belum hilang, masih ada. Masih ada ya? Cuman udah nggak nyala lagi. lamar aja dulu. Nekat lamar aja sebenarnya. Dan Oke, halo teman-teman, jumpa lagi Halo. dengan kita berdua. Kita lanjutkan masih nyambung yang kemarin di 4 sesi kita mengenalkan tentang masa sekolah kita, latar belakang kita sekilas saja. sekarang apa nih bro? Oke, berarti setelah kita sekolah, kerja. pastinya kita cari uang untuk Kerja cari ya pekerjaan. teman-teman ya. Kita coba ya membahas Sudut pandang tentang aja, sudut pandangnya. setelah kita sekolah, kita tuh pasti harus cari rezeki, cari uang lah ya, cari kerja tuh gimana cita-citanya, pengalaman kami, kalian juga bisa share atau bisa nanti komen lah tentang perjalanan pekerjaan kalian. oh ya, ini background di belakang kita ngaji di outdoor Ya. di Monumen Pekalongan. Pekalongan ya. Mungkin yang sudah pernah berkunjung ke Pekalongan pasti ngelewatin Pantura kan, ngelewatin ini ya. Di monumen ini. Dan ini konsep baru ya, monumen baru. Monumen Pekalongan ini monumen baru direnovasi, jadi itu tampilan baru belum ada setahun ya. Oke, habis kerja lu ngapain dulu? Iya, ngapain habis sekolah? Kok habis kerja di sekolah, kerja langsung kerja Sebenarnya asal cari atau udah langsung kamu ke tujuanmu ini? ya. Jadi kalau dari sudut pandang pribadi dulu ya, kalau dulu itu pekerjaan itu pastinya kan kita setelah sekolah, mungkin dari teman-teman ada yang memikirkan setelah SMA pasti kuliah ya, pasti kuliah. Kalau yang masuk perkuliahan mungkin terkonsep di situ nanti arahnya seperti apa, atau ada juga yang memang perkuliahan itu hanya sekedar untuk mencari ilmu atau relasi. Ya, ada. Jadi sekedar menambah kita dalam bersosialisasi, otomatis link semakin luas, terus eksploitasi ini juga kemampuan diri kita untuk beradaptasi. Ya. Nah, karena kan semakin ketemu banyak orang, mungkin yang di kota besar, kuliah di kota besar, atau mungkin yang masih stay kuliah di kotanya masing-masing, itu pekerjaan itu mulai tergambar itu di masa-masa saat kuliah. Tapi juga ada juga rekan-rekan mungkin yang dari SMA atau SMK langsung di dunia kerja, Yang langsung jurusan. langsung jurusan bisa, atau ya memang ingin kerja aja setelah SMA, udah males mikir kayak mungkin Kamu dulu setelah sekolah kalau dulu apa? dari SMA saya tetap pengennya kuliah. Karena setelah kuliah berarti setelah kuliah itu, pekerjaan pertama. setelah kuliah awal itu kalau pribadi pengennya santai dulu aslinya, karena kita tuh seakan-akan kan Habis pusing dari banyak. SD, SMP, SMA terus kuliah tuh kan kayak Oke. runtutan kejenuhan gitu loh, walaupun kita ketemu banyak teman, seakan-akan itu kayak siklus yang pagi itu harus Berapa lama kamu merasa harus santai, harus 1 tahun balas lah, dendam? rehat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 1 rehat. tahun anggaplah nganggur lah ya. 1 tahun Tapi nganggurnya bukan berarti nganggur toh. Jadi kayak santai tapi juga mengamati kemungkinan. Jadi santai tapi juga mengkonsep. Pengennya seperti itu. Lu ngapain santainya itu? Sambil Santainya mencari itu penghasilan, tetap berpenghasilan atau hanya santai ya berdendam? mungkin santai yang di sini
dianggapnya gini, maksudnya sekedar keluar ya, mungkin kita masih ngandelin uang orang tua ya. Terus di satu sisi kita juga pengen cari tambahan uang, pasti pengen cari tambahan uang, cuman mindset cari tambahan uang itu bukan yang utama. Jadi kayak mengamati lingkungan aja dulu, jadi kayak mengamati lingkungan tapi dulu. menghasilkan Itu enggak tak pikirin waktu menghasilkan apa enggaknya. tapi melakukan sesuatu yang menghasilkan Enggak. Jadi Santai aja seakan-akan gitu? santai aja, relax. Misal pas main game ya main game sambil ngalir aja, memang pengen rehat kan tujuannya kan. Aslinya kayak gitu pengennya. Terus mengamati lingkungan dulu. Lingkungan apakah ilmu saya ini, atau ada kesempatan nggak saya untuk berkarir di kota sendiri misal. Nah, ketika sempat mencari juga. Iya dong, kan kita sambil rehat tetap nyari kemungkinan. Terus jadi misal kembali ke nominal, kita kerja pasti dapat, kalau pekerjaan dapat gaji ya, atau kalau kita melakukan usaha kita berarti memperjuangkan produk yang kita tawarkan, entah barang atau jasa. Terus kemungkinan pemasaran seperti apa, jualannya offline atau online, itu kan sudut pandangnya lain ya. Dan di tahun kita lulus itu kita belum begitu kepikiran yang pekerjaan bisa didapatkan dari digital atau online kan. Ya harus belum masa itu kayaknya belum. Ya mungkin hanya pakai koran kayak YouTube pun itu untuk sekedar untuk saling mengekspresikan. Sebelum ada AdSense dan lain-lain. Nah, ini kan sekarang cari pengetahuan atau sekedar nge-share ekspresi atau kita seneng apa di video kan terus di-share gitu. Nah, jadi kayak medsos dulu sebelum ada Facebook pun kan, kayak Friendster, terus chatting, Make33 ya, terus gak ada gambarnya ya, terus mungkin dari YouTube Messenger, YM, terus MIRC di warnet dan lain-lain. Itu kan kayak warnet ya, sekedar untuk kita nyari sesuatu, ngerjakan skripsi mungkin. Jadi sekedar untuk mencari kemungkinan di kota sendiri itu bisa nggak masuk gitu. Apakah kalian entah yang mau daftar pegawai lah, silahkan. Terus kalian kemungkinan kerja di swasta, mungkin nggak untuk masuk gitu. Terus ada nggak link dari misalkan saudara atau temen yang bisa kemungkinan memberikan informasi tertentu dan lain-lain. Ya, dari saudara-saudara. Itu aja. Santai aja. Terus pekerjaan pertama kalau apa nih? Setelah kamu santai terus kamu bekerja. Kalau pekerjaan utama pasti yang sesuai dengan keilmuan di perkuliahan, pasti tujuannya itu karena biar ilmu kita bermanfaat kan, ya nyambung. Syukur kalau bisa masuk ke arah ilmu kita di kuliah bisa diterapkan ke pekerjaan. Tapi ketika itu berproses, nanti kan kita akan terbentur dengan kenyataan. Apakah kenyataan itu mendukung kita untuk memproses itu, atau malah justru pekerjaan kita bertolak belakang dengan disiplin ilmunya. Tapi kan kita selama kuliah itu punya bekal basic. Rasa pertama kali kamu bekerja, kita nggak usah nyebutin pekerjaannya apa. Ya, kita nggak perlu kan, kalau di bidang kerjaannya nggak itu nggak perlu. Lebih ke rasa pekerjaan dan itu gini. Kagetkah setelah selama ini santai kita hidup? Mindset di Indonesia saya rasa orang yang setelah kuliah itu nggak kerja itu ya dalam tanda kutip pengangguran gitu ya. Itu jatuhnya ujiannya malah malu di orang tua. Ya, jadi seakan-akan ini anak sudah kuliah kok malah selesai kuliah malah nggak kerja ya kan. Jadi padahal orang lain yang melihat itu kan nggak tahu kita masih berproses untuk melakukan sesuatu ke depannya, apakah mau usaha sendiri ataukah mau masuk ke instansi lah atau ke suatu perusahaan lah. Kita akan masih memikirkan strategi itu. Ibarat kata masa dari SD sampai kuliah terus kita langsung kerja gitu, itu kan kesannya iya sih cepet sih, enak ya, kayaknya bisa
santai dulu setahun, rehat dulu Ya setahun. rehat dulu setahun Setelah balas santai. dendam. Kayaknya ideal gitu loh, ideal. Aku nggak sempet Waktu itu kalau kamu sendiri langsung oh, kuliah langsung. Sebelum lulus kuliah aja, apa itu sebutannya praktek kerja ya? ya praktek kerja. Itu hampir selesai masa praktek kerjanya itu aku langsung udah mulai kerja. Itu kamu nggak kepikiran capek setelah kamu menuntut suatu disiplin ilmu tertentu? Nggak kepikiran. Ada kalanya Apakah orang begini. kamu berpikirannya, oh, aku harus segera dapat uang? Enggak. Money oriented lah atau? Enggak. Atau Untuk money oriented sendiri, untuk aku pribadi sih waktu itu kayaknya enggak banget sih. Maksudnya ya los aja jalan. Cuman lebih ke umumnya orang begini. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain pendapat sama aku kayak gini. Setelah lulus kuliah kita kerja itu tuh kan kita kuliah, kamu nggak di kota sendiri kan, kuliah di luar kota? kita merantau lah ya, kita kita merantau. Nah, aku di Jogja, lu di Semarang. Nah itu tuh ada di mana beberapa persen orang yang kuliah atau sekolah di luar kota jauh dari orang tua itu akhirnya agak sungkan atau agak nantilah kembalinya Karena terlanjur nyaman lagi nyaman di sana. atau bertemu seorang. Maaf ini buat orang tua, kadang tuh anak-anak tuh ya ingin bukan tidak ingin kembali Ya, gitu, bukan tidak ingin Cuman kembali ya. lebih ke ya nyaman dulu di sana gitu. Kita udah sekolah nurutin orang tua juga, terus ibaratnya tuh setelah selesai sekolah kita pulang nganggur di rumah, misalnya santai di rumah. Itu kalau aku waktu itu agak aduh ketemu lagi sama mereka, ini pakai aturan lagi juga gitu kan. Tapi bukan umumnya misal yang kuliah pun ya yang jarak kotanya mungkin terjangkau kan tetap menyempatkan pas libur kuliah untuk pulang. Kalau kamu enggak? Sempet pulang, Sempet kan? beberapa kali pulang, cuman nggak yang sering-sering banget. Ya. Jadi aku mungkin dari persekian orang, salah satunya yaitu aku sendiri ini salah satu orang anak yang pulang itu mungkin sedikit karena lebih suka di sana. Termasuk saat ini adikku masih seperti itu juga saat ini. Dia nggak pernah pulang itu karena emang aku sadar ya aku dulu begitu. Nah, setelah itu tuh aku ya di luar, santai di luar kota, tidak balik ke kota sendiri, tidak ketemu orang tua lagi. Itu bukan berarti kita ingin mengacukan orang tua atau ingin jauh sama orang tua, enggak, lebih santai dan kita bisa lebih berekspresi. Dan waktu itu aku langsung kerja aja. Dan saat kerja itu yang aku rasain ya karena sudah terbiasa di waktu itu praktek kerjanya, jadi udah biasa aja gitu. Kerja aja dari pagi sampai sore, atau dari pagi kadang sampai sore, nanti pulang, nanti malam lanjut lagi sampai jam 2 jam 3 pagi pulang, nanti jam 7 sudah di kantor lagi. Termasuk hard work juga ya? Ya dulu sempat Termasuk di masa pertama kali kerja bisa dibilang masa mainku sama masa tidurku sedikit. Mungkin masa tidur masih lebih banyak dibanding masa main. Jadi jam mainnya itu aku saat ada teman datang aja atau ada temen ngajak. Kalau masa tidur saat aku pulang kerja gitu. Cuman kalau jam kerjanya lebih banyak dari pagi jam 7 sampai jam 4, jam 4 pulang, kadang ketiduran. Kamu masih bangun jam 8 berangkat. Kamu nggak kepikiran seperti diperbudak oleh pekerjaan itu atau? Enggak, waktu itu pertama bekerja nggak kepikiran karena aku suka di bidang itu. Oh, berarti kamu menyukai bidang itu dan itu alhamdulillahnya pekerjaanmu seperti kuliahku. Oh, Jadi pekerjaanmu itu ya seperti kamu menyukai suatu hal tertentu gitu kan, yang memang searah dengan dulu waktu kuliah. Ketika diterapkan ke pekerjaan ya kamu enjoy aja gitu ya. Ya. Oke. Berarti dasarnya rasa seneng ya? Seneng enjoy ya? Seneng enjoy dan lebih ekspresi. Dan setelah itu digaji kan? Digaji ya. Dan gajinya besar, lumayan. Oke. Lebih suka itu. Nah, yang paling aneh saat ini kalau aku flashback, saat itu gaji pertama dan pekerjaan pertama gajinya besar. Umumnya orang foya-foya ya. Iya dong, gaji pertama kamu untuk siapa? Ayo. Gaji pertama pasti aku kirim. Oke, ke orang tua Waktu ya. itu panjang ini aku nggak
nggak Nggak. munafik ya, yang penting memang gaji pertama satu amplop terus aku kirim ke rumah sampai mamaku waktu itu telepon nangis nanya tuh sangu kamu gimana, sangu itu apa ya, uang saku tuh selanjutnya gimana, udah ada mah, udah nggak apa-apa itu buat mama, jadi itulah buat adik sebagainya, buat jajan adik mah. Nah tak flashback itu gini, kalau aku flashback gaji sebesar itu aku nggak foya-foya loh. Jadi saat itu aku bisa kepikiran tentang step, entah kenapa ke depan. di usia segitu tuh aku sudah bisa berpikir step, aku nabung untuk menikah ya. Dan setelah tabungan targetku untuk menikah ini menurutku itu tercapai, Langsung kepikiran untuk menikah kamu waktu itu? Berarti belum kepikiran sudah menikahnya. ada calon waktu belum itu dong? belum Itu walaupun kamu belum ada calon mantan ada, waktu itu mantan terdekat ada. mantan ada, tapi belum kepikiran si A ini Jadi nanti apa untuk enggak? di planning untuk nikah itu belum ya? belum ya, kalau menjurus ke situ pasti semua orang ya, cuman maunya lebih ke entah kenapa aku udah berpikir itu setelah step tabungan pertama ini ada, entah itu kepake atau tidak, aku sudah ke step kedua untuk hamil, apa namanya, ibu hamil gimana nih, nabungnya berapa nih, kurang lebihnya sekian nih. Kamu terlalu detail sekali ya? Iya, untuk kayak gitu. memperhitungkan. Itu teman-teman, kamu orang ke 100 sekian yang bilang seperti itu, teman-teman juga ngomong gitu. Ini Itu ngapain aneh, ya? aneh nggak sih? Atau Iya, umum kalau ya? makanya aku bilang Komen ya nanti, Nah. aneh apa umum tuh waktu kita udah gajian terus langsung awal-awal loh ya ini, Nah, itu langsung makanya aku mengkonsep bilang, ini biaya-biaya flashback. itu. Kalau aku Ini flashback, komen ya, komennya. makanya aku bilang waktu aku Wajar bilang flashback atau- itu ini kayaknya nggak wajar gitu loh. Menurut saya itu jadi harusnya waktu itu aku foya-foya aja. Seneng-seneng dulu dong. Hmm. Sebagai cowok itu kan punya dunia kesenangan sendiri Ya, atau punya hobi yang harus dibiayai lah, tanda kutip lah ya. Misalkan hobi mendaki misal. oke, itu dulu Oke udah lah, aku lengkapilah semua gear untuk mendaki gitu ya. sempat membeli itu. Dan Cuman bukan berarti itu tak anggap foya-foya yang dalam artian ya aku jajan sana jajan oke. sini, main sana karaokean gitu, tipe aku oh pribadi lebih emang ke misal kesenangan Beli apa kesenangan yang- yang dihambur-hamburkan kamu nggak? enggak, seperti kayak misal pakaian lah ya. Dalam hal pakaian atau barang yang aku pakai itu aku selalu nyari, bukannya dalam artian sombong harus mencari branded. Brand Nah, Branded. apapun brandednya, mau itu esek-esek pun saya tetap pakai. murahan pun kamu Nah, pakai. cuman saat ada Lapangan. incaran yang aku tuh, wah ini bagus nih tapi kok branded mahal, aku ngejar itu dan aku pakai sejebolnya. Sampai aku pernah punya sepatu mahal, mereknya Harga Tit. harga berapa? Merek apa? Mereknya Tit aja lah. Oh nggak usah. Kalau oh iya harga, brand ya brand. harga kisaran ya, kalau untuk taraf saya sih mahal ya, maksudnya tuh Nyampe sekitar berapa? 2 ke atas. 2 ke atas. Ah. Untuk di level kita saat itu mahal lah. Mahal di zaman Mungkin itu yang di mahal. kota-kota besar lain-lainnya lebih mahal banyak. Ya, mesti mahal. Dan itu branded lah sampai Branded, sekarang pun ya. masih tenar. Awet ya. Itu 6 tahun. Enggak ganti-ganti. Karena apa? Saya nggak suka sendal. Jadi saya pakai sendal itu nggak Berarti bisa. kamu perhatian tentang fashion dong. Masuknya itu kan juga pemuasan diri. Ya, Setelah gaji kamu melengkapi fashion dan lain-lain yang bermanfaat, mungkin yang lebih terbiasa didikan dari orang tua. Orang tua aku dari dulu didik seperti kayak jam tangan itu dari SD sampai SMA ada. Masih itu terus. Nanti kapan-kapan kita review ya. Apanya? Jamu. Udah belum hilang, masih ada. Masih ada ya? Cuman udah nggak nyala lagi. Oh, oke. Apa sih water resist itu jadi awet banget itu. Jamnya murah kayaknya, kalau nggak salah dulu tuh beli sekitar 60.000. 60.000 nggak tahu Ini- zaman segitu Ini standar apa enggak. sudut pandangmu kan berarti setelah kuliah langsung Ya. kerja terkonsep. Oke, nanti di next kita akan bahas kalau mungkin teman-teman setelah kuliah atau sekolah bingung mau kerja apa atau masih blank, akhirnya malah nggak terkonsep sama sekali. Itu nanti kita debatkan atau kita diskusikan di next ya. Boleh. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan setelah mau rehat dulu Ya, atau jadi- mau langsung bekerja, bekerjanya apa. Oke. Nah,
ada ini satu tips terakhir sih, bukan tips sih, apa sih ya? Quotes. Quotes enggak juga, lebih ke keresahan hati. Apa? Oke, yang terakhir sebelum kita close, Sebelum terakhir nih aku mau, kalian heran nggak sih dengan info lowongan pekerjaan yang tertulis fresh graduate? first graduate ya. Ya kan, first graduate, Lulusan awal gitu. lulusan baru, Lulusan baru. First berpengalaman 3 atau 4 tahun atau minimal 2 tahun. Lu bolos punya pengalaman segitu, itu yang bikin siapa dulunya? Itu kadang aku agak heran, saat ini baru aku sadar. Dan usia itu sebenarnya tidak membatasi orang. Kadang ada yang usianya sudah kelihatannya tua tapi fisik masih muda, masih kelihatan muda dan masih kuat. Sebenarnya itu nggak harus jadi patokan Tetap sebenarnya. nekat lamar aja dulu. Nekat lamar aja sebenarnya. Dan saya agak menyayangkan sama perusahaan-perusahaan yang kadang menggunakan sistem seperti itu, apakah entah itu untuk mengkerucut banyaknya orang melamar atau gimana, itu nanti kita harus bahas selanjutnya. Oke. Kayak gitu aja, itu pengalaman setelah sekolah kita. Sekilas ya sudut pandang dari Sekilas. kita berdua tentang setelah sekolah kita Soundingnya mencari lah. pekerjaan. Di Next, lain kali kita masih nyambung lagi ya. debatin ya. Oke, Oke. boleh. See Next you. part berikutnya jangan lupa tonton lagi ya. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Jangan lupa olahraga. Oke. Dadah.